Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Damin akan mempresentasikan tugas hasil kerja kelompok kami pada modul 5. Oke, next. Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota tim terlebih dahulu. Yang pertama ada Asrizal dengan NIM 1214510, kemudian ada Ibnu Farhan Al-Ghifari dengan NIM 121450121. Selanjutnya ada Rizka Yustiana Zahra dengan NIM 1214558. Dan dari saya sendiri, Saladen Kafitri dengan NIM 1214543. Kemudian ada Syifa Firnanda dengan NIM 1214594. Next. Nah, laporan ini menggambarkan penerapan algoritma naive Bayes dan Support Vector Machine atau SVM pada dataset segmentation data CSV. Algoritma naive Bayes digunakan untuk mengklasifikasikan pelanggan berdasarkan kemungkinan kejadian independen dari fitur-fitur yang diamati. Di sisi lain, SVM diterapkan untuk membuat pemisahan linear atau non-linear antara segmen pasar, memaksimalkan margin antara kelompok-kelompok yang berbeda. Gabungan dari kedua algoritma tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang perilaku pelanggan dan membantu perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Next. Latar belakang. Pada era digital ini, pengolahan data semakin dibutuhkan dalam berbagai bidang. Salah satunya aspek yang menjadi fokus adalah segmentasi, yang bertujuan untuk memisahkan kelompok heterogen dari calon konsumen menjadi kelompok homogen atau kelompok yang lebih kecil, sehingga kemudian dapat digunakan untuk menentukan target pasar. Support Machine Learning atau SVM dan Naive Bayes merupakan metode yang dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu segmentasi. Penerapan metode SVM serta Naive Bayes pada segmentasi bertujuan untuk mendapatkan model klasifikasi terbaik yang dapat mengidentifikasi dan memisahkan objek-objek dalam data. Baik, di sini saya Ibnu Farhan Al-Ghifari dengan NIM 1211450. Di sini kita masuk ke dalam metode. Kali ini deskripsi data di mana kali ini kita menggunakan dataset segmentation data legend. Data ini berisikan tentang data konsumen. Data ini memiliki 2001 baris dan 7 kolom. Selanjutnya ada persiapan data. Persiapan data adalah tahap yang mencakup semua aktivitas dalam menyiapkan dataset sehingga siap untuk dimodelkan. Pengolahan data penting dilakukan agar kita dapat menentukan landasan yang perlu kita lakukan sebelum pemrosesan data. Selanjutnya ada Naive Bayes. Mengklasifikasikan Naive Bayes adalah model pelajaran mesin probabilistik yang digunakan untuk melakukan klasifikasi berdasarkan teorema Bayes. Naive Bayes bekerja dengan memprediksi probabilitas suatu model, suatu sampel dan termasuk dalam kelas tertentu. Selanjutnya adalah Supervised Machine atau CVM, merupakan salah satu model dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi seperti supervised classification dan regresi. Di sini klasifikasi Naive Bayes, model latih menggunakan data train, kemudian prediksi terhadap data set test sehingga menghasilkan array 2 dimensi yang berisikan prediksi kolom pertama dan label sebenarnya kolom kedua seperti yang terdapat pada gambar. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dibangun secara cukup baik dalam melakukan klasifikasi terhadap data. Selain itu, terdapat juga hasil classification report yang berisi nilai data presentation, recall, F1 score, dan support dari gambar. Baik, berikut adalah visualisasi dari klasifikasi Naive Bayes. Berdasarkan gambar hasil konfusi matris, diketahui bahwa jumlah instansi yang benar diprediksi sebagai positif oleh model sebanyak 183. Jumlah instansi yang benar diprediksi sebagai negatif oleh model sebanyak 211. Jumlah instansi yang sebenarnya negatif tetapi salah diprediksi sebagai positif oleh model sebanyak 43 dan jumlah instansi yang sebenarnya positif tetapi salah diprediksi sebagai negatif oleh model sebanyak 63.
Berikut adalah tampilan precision recalc. Gambar garis kurva pada grafik menggambarkan hubungan antara precision dan recalc pada berbagai nilai ambang atas. Titik-titik pada kurva tersebut mewakili performa model pada berbagai tingkat kepastian atau ambang batas yang berbeda. Area di bawah kurva precision recalc memberikan ukuran keseluruhan kinerja model. Semakin tinggi PR, semakin baik model dalam mencapai keseimbangan antara precision dan recalc. Next. Selanjutnya kurva ROC. Gambar di atas ini merupakan grafik ROC. ROC pada grafik menggambarkan kinerja model pada berbagai nilai ambang batas prediksi. Semakin dekat kurva ke sudut kiri atas grafik, semakin baik kinerja model. Karena itu menunjukkan bahwa model memiliki TPR yang tinggi dan FPR yang rendah pada berbagai tingkat ambang batas. Next. Berikut adalah visualisasi hasil klasifikasi dengan Navier Bayes. Terdapat dua kelas label, ada label 0 dan label 1. Label di setiap area kelas terdapat titik data yang berwarna tidak senada dengan kelasnya, yang berarti bahwa terdapat kesalahan pada pengklasifikasinya yang dilakukan oleh model, baik pada data training maupun data test yang terapel di atas. Next. Selanjutnya, pada hasil klasifikasi naik bias menggunakan data test, garis merah menunjukkan hubungan antara pendidikan dan jenis kelamin untuk laki-laki, sedangkan garis hijau menunjukkan hubungan antara pendidikan dan jenis kelamin untuk perempuan. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa terdapat hubungan positif antara pendidikan dan jenis kelamin. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar kemungkinan orang itu adalah laki-laki. Kemudian pada kurva precision curve yang dihasilkan oleh model support vector mesin, garis kurva pada grafik menggambarkan hubungan antara precision dan recall pada berbagai nilai ambang batas. Titik-titik pada kurva tersebut mewakili performa model pada berbagai tingkat kepastian atau ambang batas yang berbeda. Di area bawah kurva precision curve memberikan ukuran keseluruhan kinerja model. Semakin tinggi UCPR, semakin baik model dalam mencapai keseimbangan antara precision dan recall. Kemudian kurva ROC pada grafik menggambarkan kinerja model pada berbagai nilai ambang batas prediksi. Semakin dekat kurva ke sudut kiri atas grafik, semakin baik kinerja model. Karena itu menunjukkan bahwa model memiliki TPR yang tinggi dan FPR yang rendah pada berbagai tingkat ambang batas. Area di bawah ROC memberikan ukuran keseluruhan kinerja model. Nilai ROC kisaran antara 0 dan 1, dan semakin tinggi nilainya, semakin baik kinerja model. Nilai 0,5 menunjukkan kinerja baik, sedangkan nilai 1 menunjukkan kinerja yang sempurna. Selanjutnya ada klasifikasi SVM terhadap training set. SVM terdapat dua kelas atau label, yaitu label 0 yang direpresentasikan dengan warna merah dan label 1 yang direpresentasikan dengan warna hijau. Area hijau menunjukkan area di mana kelompok 1 lebih dominan, sedangkan area merah menunjukkan area di mana kelompok 0 lebih dominan seperti pada gambar.
Selanjutnya ada hasil klasifikasi SVM terhadap tes set. SVM pada set data uji, ada dua area warna hijau dan merah, dan beberapa titik hijau dan merah. Sumbu X menunjukkan tingkat pendidikan, sedangkan sumbu Y menunjukkan jenis kelamin. Area hijau menunjukkan area di mana kelompok 1 lebih dominan, sedangkan area merah menunjukkan area di mana kelompok 0 lebih dominan. Dan yang terakhir ada kesimpulan, yaitu hasil eksperimen menunjukkan bahwa kedua algoritma memberikan hasil segmentasi pasar yang baik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Naive Bayes menunjukkan kinerja yang baik ketika data memiliki hubungan probabilitas yang jelas, sementara SVM efektif dalam menangani data yang kompleks dan memiliki batas keputusan yang lebih kompleks. Gabungan dari keduanya dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang perilaku pelanggan dan membantu perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.